Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Korintus pasal 2. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah, hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitahukan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain Roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 16. Iman yang bersandar pada kekuatan Allah. Paulus datang kepada jemaat Korintus bukan dengan kata-kata indah, bukan dengan retorika yang memukau, tetapi dengan kelemahan dan ketergantungan penuh pada Roh Kudus. Ia ingin memastikan bahwa iman jemaat tidak berdiri di atas kepintaran manusia, tetapi pada kuasa Allah. Inilah pesannya untuk kita. Hari ini Tuhan mau mengingatkan bahwa kuasa-Nya lah yang membuat kita teguh, bukan kepandaian, pengalaman, atau kemampuan kita. Kadang kita merasa tidak layak, kurang pintar, kurang berani, kurang bisa bicara. Paulus juga merasakannya. Tetapi Allah justru memakai orang lemah untuk menyatakan kekuatannya. Hikmat Allah bukan dari dunia. Paulus mengatakan bahwa ia memberitakan hikmat, tetapi bukan jenis hikmat dunia, melainkan hikmat Allah yang tersembunyi, yang sudah Allah rencanakan sejak kekekalan. Hikmat dunia sering mencari penampilan, posisi, dan pengakuan. Tetapi hikmat Allah justru membawa manusia kepada salib Kristus, yang bagi dunia tampak bodoh, tetapi bagi orang percaya adalah kekuatan Allah. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, itulah yang akan disediakan Allah bagi yang mengasihi Dia. Artinya janji Allah jauh melampaui logika,
perhitungan, bahkan imajinasi manusia. Roh Kudus menyatakan segala sesuatu. Paulus menjelaskan bahwa hanya Roh Kudus yang dapat membuka pikiran manusia untuk mengerti hal-hal rohani. Tanpa Roh Kudus, firman terasa membosankan. Kebenaran tampak tidak penting, kehendak Allah seperti misteri. Tetapi ketika Roh Kudus bekerja, hati yang keras menjadi lembut, mata rohani terbuka, dan kita mulai memahami apa yang Allah karuniakan. Kita memiliki pikiran Kristus. Ini puncak dari pasal ini, tetapi kami memiliki pikiran Kristus, artinya kita bisa melihat hidup seperti Yesus melihatnya. Kita bisa melihat segala sesuatu secara rohani. Kita bisa mengambil keputusan dengan hikmat dari atas. Kita punya akses pada pemikiran, perspektif, dan kehendak Tuhan. Betapa besar anugerah ini, bukan karena kita hebat, tetapi karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Mari kita renungkan dengan jujur. Selama ini iman saya berdiri di atas apa? Kemampuan saya atau kuasa Allah? Apakah saya lebih mengejar hikmat dunia daripada hikmat Allah? Apakah saya memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin pikiran saya setiap hari? Apakah saya hidup sebagai orang yang memiliki pikiran Kristus atau pikiran dunia? Mari kita pikirkan, mari kita dalami firman Tuhan hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.